أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saat kegundahan melanda, memang lebih mudah pikiran-pikiran negatif datang menguasai pikiran, ketimbang pikiran-pikiran positif. Ada begitu banyak hal-hal buruk berkecamuk di dalam kepala. Seperti kebanyakan orang, kita mungkin lebih suka mencari penyebab masalah keluar dari diri kita, bukannya justru mencoba mencarinya ke dalam. Kita mencoba mencari pihak-pihak yang bisa dipersalahkan atas semua kemalangan yang kita rasakan dalam hidup kita. Mencari kambing hitam. Ini sesungguhnya bentuk kelemahan diri. Manusia yang lemah, membiarkan egonya berkembang melebihi nalarnya. Ia di bawah sadar menolak dipersalahkan atas penderitaan yang dialaminya. Lebih mudah baginya untuk melempar kesalahan pada pihak lain. Dengan begitu, ia merasa memiliki tanggung jawab yang ringan atas hidupnya sendiri. Kita pun begitu. Kita merasa marah atas hidup yang kita miliki. Mengapa kehidupan ini berjalan tak sesuai dengan yang kita kehendaki? Saat kita tak menemukan jawabannya, kita pun dengan mudah menimpakan kesalahan pada Tuhan. Ini pasti rencananya. Kita lalu menjadi marah, merasa Allah telah membenci kita. Kemarahan itu semakin menjadi-jadi saat melihat orang lain justru hidupnya baik-baik saja. Kita merasa dengki melihat seorang kawan bisa memiliki kehidupan yang kita impikan. Kenapa ya Allah? Kenapa Engkau memberikan kehidupan bahagia itu kepadanya, bukan kepadaku? Berkali-kali pertanyaan itu menggelayut di kepala kita. Sampai kita kemudian sampai pada satu kesimpulan sepihak. Allah telah berlaku tak adil. Allah telah pilih kasih. Ini membuat kita semakin jauh dari Allah. Kita tak lagi peduli pada perintah dan larangannya. Kita hanya ingin mengejar bentuk kehidupan yang kita angankan sejak dulu. Berjuang keras. Melakukan segala daya upaya untuk mewujudkan cita-cita. Terkadang malah sampai menghalalkan segala cara. It's me versus the whole world. Kata kita angkuh. Kita merasa mampu menghadapi segalanya. Mungkin untuk sesaat kita bisa sedikit bertepuk dada. Segala kerja keras yang telah kita lakukan mendatangkan hasil. Sedikit demi sedikit, kehidupan yang kita idamkan mulai datang dalam genggaman. Perasaan puas melanda karena bisa menyesap sedikit kejayaan. Sampai kemudian, Allah berikan satu ketukan di kepala atas kenakalan kita. Diberikannya kepada kita sebuah musibah yang benar-benar membuat kita tak berdaya. Segala yang telah kita upayakan sirna begitu saja. Sampai-sampai tak ada yang tersisa. Satu persatu yang kita cintai pergi meninggalkan kita begitu saja. Tak ada lagi tanda-tanda bekas kejayaan yang dulu pernah kita sombongkan. Tinggallah kita merenungi nasib yang seperti tak putus dirundung malang. Marahkah Allah kepadaku? Bencikah Allah kepadaku? Mengapa Dia tak henti-hentinya merenggut semua yang kita cintai di dunia ini? Tanpa sadar, kita lalu terjebak pada satu dosa besar lainnya, berprasangka buruk pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Fusilat ayat 23, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Padahal Allah Ta'ala telah memperingatkan bahwa manusia itu memang memiliki sifat yang mudah berkeluh kesah. Dan Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-20 yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Seandainya saja Allah Ta'ala tak memberikan kasih sayangnya, mungkin selamanya kita akan terjebak pada prasangka yang buruk kepadanya. Itulah bencana yang sesungguhnya. Karena hukuman bagi orang-orang yang berprasangka buruk pada Allah telah ditetapkan dan supaya Dia mengasap orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang tidak membiarkan kita berada dalam kesesatan. Diberikannya sebuah musibah dalam hidup kita agar kita tersadar akan betapa lemahnya diri kita sebagai seorang makhluk hidup memang tak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Karena hidup ini adalah milik Allah Azza wa Jalla, pencipta apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Hidup hanya tunduk pada perintahnya. Jauhkanlah diri kita dari sifat berburuk sangka pada Allah.
Ibnu Qayyim telah memperingatkan ada 5 contoh perbuatan berburuk sangka kepada Allah Ta'ala, yaitu, pertama, merasa Allah tidak menyayangi dirinya. Padahal kasih sayang Allah itu meliputi semua makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkannya kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk Dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Salah besar jika kita berpikir Allah tidak menyayangi kita hanya karena kita diberikan kehidupan yang berbeda dengan yang kita inginkan. Kedua, menuduh Allah tidak memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Padahal Allah itu memiliki sifat maha adil. Allah mustahil menzalimi hamba-hambanya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah kami beri petunjuk, maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku, pasti aku memberinya. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, pasti aku memberinya. Wahai hambaku, kalian semua asalnya telanjang, kecuali yang telah aku beri pakaian, maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku, pasti aku memberinya. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku dan kalian tak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikitpun, jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun juga. Wahai hambaku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepadaku, lalu aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian, aku catat semuanya untuk kalian, kemudian kami akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ketiga, menyangkal ketetapan yang telah Allah berikan untuknya. Kebanyakan manusia mengira bisa hidup sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Padahal, semua yang terjadi di kehidupan ini telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dialah pemberi ketetapan yang terbaik. Kita menjadi marah karena menyangka Allah telah menetapkan hal yang buruk kepada kita, atau kita mengira Allah telah benci kepada kita sehingga tidak memberikan apa yang kita minta. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tak ada gunanya berprasangka buruk pada Allah, karena ketetapan Allah untuk kita itulah yang terbaik. Mungkin kita belum bisa memahaminya saat ini, namun kita akan segera menyadarinya di masa depan. Keempat, mengira Allah tidak memberikan apa yang diinginkannya, lalu kemudian menjadi enggan untuk memohon pertolongan atau enggan berdoa. Berdoa dan memohon kepada Allah itu adalah salah satu bentuk ketundukan seorang hamba kepada penciptanya. Allah berbeda dengan makhluk-makhluknya. Bila makhluk dimintai pertolongan, akan merasa keberatan dan marah. Sedangkan Allah sangat menyukai apabila ada hamba yang memohon pertolongannya, dan sangat murka pada orang-orang yang tidak mau berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meminta pada Allah, maka Allah akan murka padanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 55 sampai ayat 56 yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kelima, memilih meminta kepada selain Allah. Ini jelas-jelas perbuatan yang tidak bisa diterima. Saat seorang manusia kehilangan keyakinan pada Rob yang telah menciptakannya, ia akan cenderung meminta kepada selain Allah. Setiap hari, minimal 5 kali dalam sehari kita membaca, Ia akan abudu wa iya akan astain, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa tak ada yang lain yang layak dimintai pertolongan, melainkan hanya Allah Ta'ala semata. Apabila seseorang telah berani meminta kepada selain Allah, maka ini termasuk ke dalam perbuatan ingkar yang hanya akan semakin membuat kita masuk ke dalam penderitaan. Jauhilah kelima perilaku ini. Berbaik sangkalah kepada Allah. Apa yang telah Allah tetapkan kepada diri kita, itulah yang terbaik bagi diri kita. Hanya karena kita belum mampu melihat hikmahnya saat ini, bukan berarti kita boleh berburuk sangka. Mengira Allah telah berbuat tidak adil kepada kita. Allah tidaklah membenci kita. Allah juga tidak marah kepada kita. Mengapa suatu musibah bisa menimpa kita, itu bisa saja karena perbuatan kita di masa lalu. Dan Allah ingin membersihkan dosa kita dengan musibah itu. Atau bisa juga karena dengan musibah itu, Allah hendak memberikan sesuatu yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku tergantung persangkaan hamba kepadaku. Aku bersamanya jika dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepah. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Tidak ada alasan malu bagi kita untuk kembali dalam pelukan keimanan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah telah berjanji untuk mengampuni semua dosa, asalkan kita mau bertobat kepadanya. Pintu Allah selalu terbuka untuk kita, hamba-hambanya. Allah pun rindu ingin mendengar keluh kesah kita dan permohonan kita. Apapun masalahmu, curahkanlah segala keresahan hatimu kepadanya. Karena tak ada masalah yang lebih besar darinya. Jangan bilang, Ya Allah, aku punya masalah besar. Tetapi katakanlah, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Musibah yang menimpamu bukanlah bentuk kemurkaannya, melainkan sebagai bentuk kasih sayangnya agar kita kembali mendekat kepadanya. Seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Dan jika suka video ini, silakan ikuti Indonesia Real Life Channel untuk update video lainnya. Terima kasih.